Semangat. Puji Tuhan. Aku bisa dalam semangat saya ketemu di dunia ini. Semangat. 2 Petrus pasal yang pertama. Kita akan belajar hal ini dalam waktu 30 menit ke depan. 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kemudian kita akan membahas beberapa perkara yang sederhana dari ayat-ayat ini, tapi penting banget. Oke, saya bacakan buat kita. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami oleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya, dan aku telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku kamu selalu mengingat semuanya itu. Wow, ini 14 ayat yang menurut saya adalah ayat yang luar biasa yang Petrus beritahu buat kita. Petrus bilang gini, sebelum saya mati, gini, kamu harus ingat hal ini. Apa yang kamu harus ingat? Ada beberapa hal yang kita perlu ingat. Yang pertama yang kita perlu ingat adalah dasar kehidupan kita adalah pengenalan akan Allah. Itu prinsip utama. Jadi hal yang terutama dalam kehidupan kita adalah apa? Mengenal Allah. Sebab mengenal Allah itulah hidup yang kekal. Yang lain aksesoris. Yang utama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Siapa Allah kita? Yesus dalam Yesus Kristus tentunya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Coba Bel. Diberitahukan buat kita bahwa inilah hidup yang kekal itu. Yaitu apa? Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang apa? Benar, dan mengenal siapa? Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Petrus ingatkan diri, hal yang paling penting buat kita adalah mengenal Allah. Kejar pengenalan Allah. Yang lain tidak terlalu penting lah. Kejarlah pengenalan Allah. Pengenalan Allah ini menurut Petrus adalah hal yang terpenting. Inilah sebenarnya yang disebut dengan hidup yang kekal. Oke, soal yang lain tidak usah lah. Yang lain tidak pasti itu, atau belum pasti yang lain. Tapi yang sudah pasti yang ini. Kalau kamu mengenal Yesus, kamu mengenal Bapa di surga dalam Yesus Kristus, maka itulah hidup yang apa? Kekal. Kemudian yang kedua dia beritahu kita, apalagi yang penting bahwa pengenalan akan Allah ini, waktu Tuhan kita ada hubungan dalam pengenalan akan Allah, yang terjadi adalah Tuhan mengerjakan bahagiannya buat kita. Ayat 3 sampai ayatnya yang keempat diberitahukan buat kita. Dua ayat tersebut adalah apa yang Tuhan buat buat kita. Coba ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Apa yang Tuhan buat buat kita di dalam Yesus.
Dia mengaruniakan kepada kita segala sesuatu. Segala sesuatu yang berguna. Jadi ini, segala sesuatu yang berguna itu telah dikaruniakan kepada kita. Ada di mana itu? Di dalam kita. Stop sebentar. Jangan panik dulu. Sebab ini dahsyat banget ini. Bahwa segala sesuatu yang berguna buat kita telah dia install di dalam kita. So it is inside us. Ingat? Karena pengenalan Allah. Ingat kata pengenalan di situ berasal dari kata ginosko yang punya pengertian mengenal seperti hubungan suami istri. Karena pengenalan itu kita bilang yang pertama dia buat kita, dia install buat kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Kesalehan kita. Apa itu kesalehan? Keserupaan. Kesalehan artinya adalah likeness. Jadi jangan pikir kesalehan itu cuma pious biasa, cuma rasa benar sedikit, dan bikin dosa sebentar. Bukan. Kesalehan gak ada urusannya sama cuma sekedar ketaatan agamawi. Kesalehan berhubungan dengan keserupaan dengan Kristus. Apakah saudara serupa dengan Kristus? Bilang begini, lagi menuju. Karena mengapa? Semuanya sudah ada di dalam saya. Potensinya sudah ada di dalam saya. Gambar Kristus sudah ada di dalam saya. Benih Kristus sudah ada di dalam saya. Kristus seperti yang di dalam saya. Saya sedang sekarang menuju ke arah itu. Tapi Tuhan sudah kerjakan bahagiannya. Dia sudah install buat kita. Jadi begini, saudara tidak akan kekurangan apa-apa. Kalau cuma kurang doi, haleluya. Itu biasa. Ingat sekali, sudah berkali-kali saya bilang bahwa ini Tuhan mau kita mengalami kekurangan, tapi hanya untuk melewatinya saja. Dia tidak mau kita tinggal di situ. Karena dia bilang ini, kalau kita telah mengalami kekurangan, kita tahu apa artinya kecukupan. Kalau kita sudah tahu apa artinya cukup, waktu kita lebih, kita bisa ingat orang lain dengan gampang. Dengan kata lain, dia mau beritahu buat kita begini, bahwa segala sesuatu sudah dia beritahukan, berikan kepada kita. Yang kedua, ini yang sudah dia berikan buat kita. Selain dia berikan segala sesuatu, ini yang dia bilang buat kita. Dia telah memberikan kepada kita janji. Bilang janji. Janji ini akan menolong kita untuk memiliki sifat Allah. Dituliskan. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu yang telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya kamu boleh mengambil bagian dari apa? Dalam kodrat ilahi. Dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu adalah sifat Allah. Tapi yang kedua adalah luput dari hawa nafsu dunia ini. Dan baru saya beritahu, rahasia mengalahkan hawa nafsu sudah ada di dalam saudara. Halo? Mau kalahkan hawa nafsu seks, nafsu kekuasaan, nafsu apa lagi? Keuangan, nafsu apa aja? Greedy, itu semua sebenarnya sudah ada dalam kita. Tinggal kita menggunakannya. Jadi kalau orang begini, aduh saya bisa mengalahkannya. Kau belum coba. Bisa, sudah ada di dalam kita. Kita bisa menang atas hawa nafsu dan luput dari hawa nafsu ini. Bisa. Bisa gak? Bisa. Susah gak? Tapi bisa. Itu aja. Kan gitu kan? Nah, bisa. Karena semua dia sudah taruh dalam kehidupan kita. Itu bahagia Tuhan, bahagia. Pengenalan Allah telah membuat dia memberikan kepada kita segala sesuatu. Sudah. Apalagi? Semua sudah. Sekarang bahagian kita. Bahagian kita ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Itu bahagian kita. Apa bahagian kita? Bilang dulu. Bahagian saya adalah memulainya dengan iman. Bahagian saya adalah memulainya dengan iman. Nah makanya dia bilang gini, kita harus mulai dengan ini. Justru itu kamu harus dengan bersungguh-sungguh. Justru itu kamu harus dengan bersungguh-sungguh. Itu 3 kata penting. Harus, bersungguh-sungguh. Itu 2 kata penting itu. Justru itu, karena itu. Justru itu adalah kata sebab akibat. Jadi karena alasan yang di atas, karena Tuhan sudah berikan semuanya buat kita, karena kita mengenal Tuhan, karena sudah install dalam kehidupan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang salah itu, dia sekarang ini. Karena itu, kamu harus bersungguh-sungguh. Kesungguhan itu punya nilai tambah bagaimanapun juga. Orang bodoh kalau bersungguh-sungguh bisa berhasil. Dibanding orang pintar tapi gak bersungguh-sungguh. Ya gak sih?
Karena kesungguhan itu punya nilai tambah. Kesungguhan itu berarti itu all effort, telah memberikan dengan segenap hati. Coba aja saudara berani bilang pada pasanganmu, saya mencintaimu setengah hati, terpeleng saudara. Kalau kita bilang I love you bersungguh-sungguh, dia suka itu. Ya, bersungguh-sungguh adalah sebuah nilai tambah yang dapat kita kerjakan dalam kerajaan Allah. Itu sebenarnya adalah bagian kita. Saya bilang bersungguh-sungguh itu kedagingan. Bersungguh-sungguh itu tanda bahwa sudah kata bersungguh-sungguh itu ini. Kata bersungguh-sungguh diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya ada dua. Yang pertama adalah eagerly, yang kedua adalah enthusiastically. Yang pertama eagerly itu bersungguh-sungguh, itu eager itu kemauan yang kokoh. Tapi kalau antusias lain. Kalau antusias itu berhubungan dengan semangat. Kata antusias kan kita tahu kata dasarnya dari bahasa Yunani entheos. Dari kata itu kita dapat enthusiasm. Itu punya pengertian di dalam Kristus. Jadi gini nih, gairah di dalam Tuhan. Itu yang disebut dengan apa? Bersungguh-sungguh. Makanya dia bilang begini buat kita. Apa yang perlu kita buat pertama adalah menambahkan kepada iman kita. Kata menambahkan itu bukan begini, sesuatu yang kita tambah dari luar ke dalam, tidak. Tapi kata menambahkan itu dalam bahasa aslinya adalah, berasal dari bahasa Yunani-nya parasperes. Itu punya pengertian, parapheres itu punya pengertian ini. Ditampilkan bersama, simultaneously presented. Jadi artinya begini, kita harus menampilkan secara bersama-sama iman dan kebajikan. Bilang dulu, iman dan kebajikan. Iman dan apa? Kebajikan. Berarti begini, imanmu harusnya tampil bersama dengan kebaikan. Artinya iman harus diikuti dengan sebuah sifat ilahi, yaitu baik. Setuju ya? So, kalau iman tidak baik berbahaya. Kalau iman yang tidak baik itu iman yang eksklusif, iman yang untuk diri kita saja, iman yang untuk kelompok kita aja. Tapi harus iman yang perlu dibaca itu ini, iman yang kemudian apa itu? Mentransferkannya untuk yang lain. Bukti dari iman kita kelihatan pada persekutuan kita. Setuju kan? Bukti dari iman kita kelihatan kepada kebaikan kita pada orang lain. Bukti dari iman kita harusnya dapat dirasakan oleh orang lain. Kan gak enak, beriman kikir jalan terus. Beriman terus kemudian cemberut jalan terus sama orang. Beriman our attitude towards others are sour. How come? Kita harusnya beriman harusnya akan menunjukkan sebuah kebaikan buat dunia. Tapi gini kan, iman dan kebaikan itu ideal. Tapi begitu iman disentuh kebaikan, orang jadi murah hati biasanya, betul kan? Murah hati itu bisa dibodoh-bodohi sebenarnya. Dia terlalu baik, orang nangis sedikit kasih duit, orang ini sedikit kasih. Makanya tambahkanlah kepada kebajikanmu apa? Pengetahuan. Harus ada pengetahuan. Jadi iman, kebajikan, habis itu apa? Pengetahuan. Nah, kalau sudah pengetahuan, ini dia. Pengetahuan berarti ability to perceive things just the way they are. Jadi pengetahuan itu adalah sebuah kemampuan untuk melihat segala sesuatu seperti apa adanya. Itu pengetahuan. Jadi kalau orang datang pada kita berpura-pura, kita tahu apa yang ada di baliknya. Ya kan? Orang kemudian berusaha tipu kita tahu. Ada yang bilang orang baik gampang ditipu. Tapi sebenarnya enggak. Orang baik yang punya pengetahuan, dia dapat mengetahui sesuatu. Tapi pengetahuan juga harus ada batas dalam kehidupan kita. Sepengetahuan yang terlalu tinggi berbahaya. Kita bilang pengetahuan menjadikan orang sombong. Makanya dia bilang setelah pengetahuan tambah yang lain lagi. Ada penguasaan diri, betul kan? Benar nggak? Dia bilang setelah tambahkanlah kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Kita mulai iman, kebajikan, pengetahuan, apa sih? Penguasaan diri. Kendalikan dirimu. Kadang-kadang kalau kita tahu sesuatu, waduh kita bisa bikin banyak hal. Ini bahasa yang mereka pakai. You don't know what I'm capable of. Kamu nggak tahu saya bisa apa ya kan? Nah, tapi kemudian kalau dengan kebisaan, karena kita tahu kita mampu, itu harus dibatasi dengan apa? Pengendalian diri. Harus ada kendali diri. Kita belum bilang kok, pengetahuan menjadikan orang apa?
sombong, tapi kasih membangun. Saudara mau tahu ayatnya itu 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang kedua, 1 dan 2. Pengetahuan menjadikan orang sombong, tapi kasih membangun. Nah, setelah pengetahuan kita dapat apa? Penguasaan diri. Bilang dulu, penguasaan diri. Penguasaan diri itu bukan produk manusia. Penguasaan diri itu produk Roh Kudus. Bilang dulu, penguasaan diri bukan produk manusia. Penguasaan diri adalah produk Roh Kudus yang ada di dalam saudara. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab kepada kita tidak diberikan roh ketakutan, tapi roh yang apa? Membangkitkan kuasa, kasih dan apa? Pengendalian diri. Ketertiban, terjemahan yang lain, gitu. Terjemahan yang ketertiban, tapi harusnya terjemahan bahasa Inggrisnya adalah sound mind, pengendalian diri. Pikiran yang dapat dikendalikan, pengetahuan yang dapat dikendalikan. Oke. Sudah, setelah penguasaan diri ada apa? Ketekunan. Bilang dulu, penguasaan diri dan ketekunan. Penguasaan diri bukan berarti sudah terlalu mengendalikan diri sampai tidak bikin apa-apa, enggak. Harus ada ketekunan untuk bertahan terus pada apa yang Tuhan inginkan. Kata ketekunan, hupomeno, itu berarti punya pengertian adalah sebuah ketahanan yang teruji, sebuah daya tahan yang teruji. Itu kita sebut sebagai hupomeno, itu sudah punya pengertian ini. Sebuah kekuatan yang bandel, sebuah ketahanan daya juang yang bandel. You keep doing it, ya toh, persistently. Itu sebenarnya punya pengertian ketekunan. Oke, kita ulang lagi. Iman apa? Kebajikan. Kebajikan apa? Pengetahuan. Pengetahuan apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri apa? Ketekunan. Nah, setelah ketekunan, kesalehan. Kesalehan saya sudah bilang arti kesalehan adalah apa? Keserupaan. Perhatikanlah kelima hal yang ada di depan kita harus mengarah kepada Kristus. Keserupaan dengan Kristus, bukan mengarah kayak Mahatma Gandhi, kayak mengarah kepada orang yang bertapa. Ya, itu. Satu kali saya di Tawangmangu pernah dengan tim naik ke puncak laut. Kemudian di sana grup dari tim kami itu memenangkan orang yang sudah bertapa di atas selama 15 tahun. Dia sudah di atas gunung 15 tahun. Ya, makan pucuk-pucuk daunan gitu. Sama dia bilang makan lepuh itu, debu-debu yang itu ada di atas, begitu. Itu yang dia makan bertahun-tahun lamanya. Sakti sih, dan begitu ketemu Yesus bertobat langsung pulang. Jadi Yesus lebih sakti dari semuanya itu. Itu dia. Cuma saya bilang tahan diri yang kayak gitu, bukan itu yang dimaksud itu. Bukan itu, tapi ini penguasaan diri yang saleh yang ada di dalam Kristus. Setelah itu baru dibilang, tambahkanlah kepada kesalehanmu kasih akan saudara-saudara. Bilang dulu, internal love. Harus ada itu kasih pada saudara-saudara. Internal love ada. Ada orang yang begitu banyak mengasihi orang di luar, di dalam enggak. Nah, kita jangan juga terlalu banyak di dalam, kurang di luar. Ya kan, kita harus internal and external. Nanti bilang tambahkanlah kasih akan saudara-saudara, kasih akan apa? Semua orang. Coba kita ulang lagi. Iman, kebajikan. Kebajikan, pengetahuan. Pengetahuan, penguasaan diri. Penguasaan diri, ketekunan. Ketekunan, kesalehan. Kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara, kasih kepada siapa? Semua orang. Nah, stop dulu. Sekarang Petrus bilang, itu semuanya sudah ada dalam kita. Kita harus presenting them together. Kita harus mengeluarkannya bersama-sama dari dalam kita. Jadi ini bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar ke dalam, tapi sesuatu yang muncul dari mana? Dalam keluar. Sudah ya? Nah, sekarang dia bilang ada dua akibat. Dia bilang dulu ayat yang 8. Kalau semua yang 8 hal tadi itu ada pada kita dengan berlimpah-limpah, dia bilang ini, itu dia akan membuat kita giat. Bilang giat. Same word lagi, entusias lagi,
bersemangat. Yang kedua adalah berhasil. Giat dan apa? Berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Siapa mau giat dan berhasil? Dalam pengenalan akan Tuhan, bukan cuma dapat duit, naik pangkat, bukan itu keberhasilan model lain itu. Saya menawarkan keberhasilan untuk kembali kepada tujuan ilahi. Pengenalan akan Allah. Dia bilang kalau kita punya semuanya itu, punya yang tadi itu, dia bilang ini akan membuat kita giat dan berhasil. Berarti kemudian saya sadar bahwa di dalam kita harusnya ada kesadaran baru bahwa hal-hal inilah yang akan membuat kita giat dan berhasil. Sampai tahu bahwa orang bisa dijadikan giat. Sebenarnya kurang semangat, tiba-tiba ikut Tuhan jadi bukan sesuatu yang penting buat dia. Kalah. Itu sudah ada di dalam kita. Ini akan membuat kita apa? Giat dan berhasil. Nah, ayat 9 dia beritahu kalau tidak. Dia bilang gini, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ya, itu dia bilang begini, kasihan banget orang ini. Dia bilang begini, kalau tidak ada, dia bilang apa? Ia menjadi buta dan picik. Bilang dulu, buta dan picik. Ini kata buta dan picik menunjukkan kepada kita apa? Kalau buta itu tidak melihat sama sekali. Itu namanya apa? Visionless. Sudah gak ada penglihatan. Tapi kalau picik, apa itu picik? Short sighted. Picik itu penglihatannya sempit dan cuma dekat aja. Short sighted, sempit dan dekat. Terjemahan Inggrisnya bilang short sighted kan? Ya, coba lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Terjemahan King James-nya bilang apa? Short sighted bukan? Ya nggak sih? Cannot see far, itu dia bilang. Cannot see far off, ya, tidak bisa lihat jauh. Short sighted, cuma bisa lihat apa? Dekat aja, ya kan? Blind and short sighted, itu short sighted. Gak bisa lihat jauh. Pernah ketemu orang picik gak? Ini ciri orang picik. Dia hanya cuma bisa melihat apa yang dia suka. Dia terfokus pada diri. Cuma kalau dia suka ini, dia cuma lihat itu aja. Yang lain tidak penting buat dia. Ups, bahaya banget. Penglihatan ini. Kesukaan kita berapa jarak sih? Kadang-kadang kita cuma kita suka aja. Ya. Anak muda cuma suka segitu kan? Dia cuma mau itu. Kita yang lebih tua tahu, dia cuma lihat pendek nih, kita tahu nih. Tapi itu juga orang tua, kadang-kadang cuma apa yang kita suka juga. Kita nggak mau lebih panjang lagi. Makanya begini, hati-hati. Kalau saudara itu cuma yang sudah suka, yang sudah berkata paling benar di dunia, hati-hati. Be careful. Kita kagum orang cuma karena mereka tidak seperti kita, kan? Kita kagum orang cuma karena mereka tidak menyembah kayak kita, tidak dapat sesuatu kayak kita, nggak boleh. Kita tidak boleh. Kita harusnya punya apa? Long sight. Kita harusnya punya penglihatan jarak jauh. Jangan short-sighted, jangan picik. Makanya kita bilang buat kita, ini orang-orang jadi picik karena mereka tidak memiliki apa yang Tuhan sudah tahu dalam kehidupan mereka. Saya kemudian teliti kata mereka tidak memiliki. Ternyata bukan karena mereka tidak memiliki. Begini, mereka tidak menyadari mereka memiliki. Halo? Saya kadang-kadang bisa nggak sadar loh saya memiliki apa. Saking kita nggak pernah lihat kita memiliki, kita punya hidung, cuma kita nggak punya hidung. Saking kita nggak pernah lihat telinga kita itu nggak ada telinga, padahal it's there all the time, ya nggak sih? Ya nggak sih? Aduh. Tapi itulah masalahnya kita. Kita tidak punya kesadaran itu. Nah ini kemudian kita bilang. Kenapa dia menjadi buta dan picik? Karena dia selalu pikir begini, dosanya itu tidak pernah terselesaikan. Jadi selalu pikir ini, berdosa terus. Makanya kita bilang ini, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Stop dulu sebentar. Kita memang manusia berdosa, tapi dosa kita sudah dihapuskan. Udah gak usah lagi.
Sudah selesai. Karena kita cuma ingat dosa kita. Kita nggak ingat lagi apa yang Tuhan sudah taruh dalam kita. Kita cuma urus dosa kita. Kita cuma urus kesalahan kita. Kita cuma urus perasaan kita yang tipis. Kita cuma urus short sighted kita. Kita cuma urus hal-hal yang berhubungan dengan kesukaan kita. Kita gagal mengurus atau menyadari bahwa di dalam kita sudah penuh dengan apa yang Tuhan beri buat kita. So be careful. Kita harusnya punya hati yang luas. Makanya kita diampuni. Dari mana sudah tahu dosamu diampuni? Cuma iman pada karya Kristus saja. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Ada yang bilang, dari mana Bang Jo tahu dosanya Bang Jo gak ada? Saya bilang karena firman Tuhan berkata kepada saya, Yesus telah mengambil semua dosa saya. Saya bisa buat kesalahan, bisa. Tapi itu sudah tidak menghentikan lagi apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Enggak. Saya tinggal maju ke depan karena Tuhan sudah menyiapkannya pada saya. Ya. Terus dia bilang begini. Karena itu, saudara-saudara, ulang lagi dia berkata, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Bilang dulu, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Pengajaran kasih karunia gak jelas telah membuat kita tidak berusaha lagi kan? Enggak kan? Nah sekarang berusaha sungguh-sungguh bukan untuk selamat, bukan. Berusahalah sungguh-sungguh supaya apa yang ada di dalam kita ini presented together outside, presented simultaneously to other people, supaya apa yang kita dinyatakan keluar. Karena itu saudara berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin apa? Teguh. Sebab jika kamu melakukan apa? Itu berusaha sungguh-sungguh tadi itu. Maka kamu tidak akan pernah apa? Aduh, saya suka banget. Pernah tersandung. Ya, kalau ada hal yang baik terjadi dalam kehidupan saya suka tersandung. Apa artinya tersandung? Tersandung itu ada punya 7 kata kalau nggak salah berbeda dari kita. Kecewa, tersandung, dilanggar hak pribadinya, disesatkan, marah yang berkelebihan, dosa yang besar. Itu tuh, semua berurusan dengan tersandung. Kata yang berikutnya adalah itu tersinggung. Ya. Itu batu sandungan. Ada pernyataan selalu ucap satu Bandungan itu apa? Satu Bandungan, batu sandungan. Batu sandungan. Nah kita bilang begitu kan. Kalau kita tidak punya itu, kita bisa tersandung. Pernah ketemu orang kapan kecewa? Coba sekarang kita coba. Saya tinggal 5 menit lagi saya. Apa yang paling gampang mengecewakan kita? Orang terdekat saya. Dan sekarang ini orang-orang terdekat kita banyak yang berjatuhan. Makanya gini, Petrus bilang, ingat ini yang paling penting. Ingat bahwa ini pengenalan Allah. Karena pengenalan dengan Tuhan telah mengaruniakan kepadamu semua yang kamu perlukan. Sudah, sekarang bahagia dulu. Tambahkanlah. Oke, presented simultaneously. Tunjukkan saya bersama-sama iman, pengetahuan, iman kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Yuk kita upayakan itu. Petrus berulang-ulang kali. Makanya Petrus bilang begini, kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, kerajaan Allah akan terus memerintah kehidupan saudara. Benar tidak? Lalu kemudian dia bilang, aku ingatkan kepadamu dan telah merupakan kewajibanku untuk mengingatkan kepadamu. Aku masih hidup, dia bilang gini, aku akan ingatkan kepadamu hal ini. Kunci apa yang saya sampaikan sebenarnya ada pada sebuah kata sederhana ini. Christ in you, the hope of glory. Nyatakan itu buat Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bersemangatlah hari ini bahwa di dalam saudara telah tersedia semua yang baik yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Mari kita berdoa.
Bapak